Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dihadapi satu masalah, kemudian kita itu menyerah dengan masalah, berarti kita seperti manusia yang nggak punya Tuhan. Manusia nggak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun, karena yang menguasai hidup ini bukan makhluk. Yang menguasai hidup ini bukan ciptaan, tapi hidup ini dikuasai oleh yang maha mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah, dan semuanya adalah ciptaan Allah ta'ala. Maka apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita berpikir positif, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu memberikan solusi. Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah menambahin, bukan cuma solusi, jalan keluar, dan Allah akan senantiasa selalu terus-menerus memberikan rezeki dari arah yang nggak pernah dia nalar, dari arah yang nggak pernah bisa dia perhitungkan, dari arah yang nggak pernah dia sangka. Rezeki Allah sifatnya surprise untuk dia, kejutan yang menyenangkan untuknya. Karena apa? Karena takwa pada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah cara agar kita bisa berpikir positif. Ya, berpikir positif artinya apapun masalahnya, kita jadikan takwa sebagai kendaraan. Takwa sebagai sumber solusi dari langit. Takwa sebagai sumber pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya, saat ada masalah, justru kita mengandalkan yang namanya makhluk. Dan kita lupa pada sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Kita jauh dari yang namanya ketaatan. Kita justru larut dalam keluh kesah, dalam hal-hal yang gak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini sekarang kita dalam hidup. Dalam hidup tuh kondisinya apapun kan pilihannya selalu ada pilihan enak. Contoh, dipecat dari kantor. Ngapain mikir hidupku berantakan? Kan bisa mikir, wah, saya mau dikasih lapangan pekerjaan yang lebih bagus. Allah akan beri saya cara kerja yang lebih enak, yang lebih nyaman. Allah akan jadikan rezeki saya lebih banyak. Karena di kantor ini kelihatannya nggak cukup untuk gaji saya ini. Nggak mampu gaji saya lebih besar nih. Saya akan dikasih gaji yang lebih besar. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang penting saya mau usaha, saya mau tingkatkan takwa saya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berpikir yang positif. Apapun itu bisa dilakukan kok. Tapi kenapa kok kita nggak mau mikir yang positif? Mikirnya nggak enak. Padahal pikiranmu adalah doamu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung apa yang difikirkan hambaku, prasangka hambaku. Karena itu terserah dia mau nyangka apa tentang aku. Dia mau berpikir apa tentang aku. Jadi kalau kita mikirnya jelek, ya dapatnya jelek. Kalau mikirnya bagus, ya insya Allah dapatnya bagus. Nah, modal mikir aja kok takut. Seperti ada orang nggak punya duit. Nganggur. Saya nanya sama orang tersebut, Mas, mau nggak beli rumah yang mewah? Jawabannya, mau beli beras aja nggak bisa kok, Bib. Ngapain mikir beli rumah yang mewah? Ini salah. Kenapa? Karena dia telah membatasi kemampuan Allah memberikan rezeki dengan kemampuan usahanya. Saya nggak mampu usaha, jadi Allah nggak bisa ngasih saya rezeki. Masya Allah. Jadi Tuhannya usaha ya? Tuhannya usaha, bukan Allah Ta'ala. Seharusnya bagaimana? Sadar dengan kenyataan, memang nggak punya uang, memang nggak punya kerjaan, lagi nganggur. Tapi kalau ada tawaran, Mas, mau nggak punya rumah yang mewah? Jawab saja, mau, insya Allah, doakan. Ya, semoga Allah kasih saya kemampuan, Allah beri saya kemudahan. Tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa mikir yang positif aja berat? Karena tauhidnya lemah. Karena yakinnya sama Allah lemah. Ma'rifatullahnya lemah. Gak paham siapa Tuhannya. Gak paham siapa Allahnya. Gak paham bagaimana kemampuan Tuhannya. Dan gak paham kalau dirinya gak mampu apa-apa. Dan yang lain juga gak mampu. Yang mampu hanya satu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Katakan, hanya Allah yang Maha Esa. Katakan bahwasanya hanya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nggak ada yang lain. Hanya Allah, dan hanya Allah. Ikhwani rahimakumullah.